Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku sekalian, menekan Allah Subhanahu wa taala. Kanat as-siyamu fariidatun 'ala kulli muslim hatta al-umam as-sabiqah. Jadi puasa ini ya, diwajibkan tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Para nabi dan rasul terdahulu juga sama diberikan kewajiban berpuasa. Contohnya yang kita hafal, ya, luar biasa. Anak-anak Al-Manar ini hafalannya insya Allah banyak-banyak gitu ya. Ya, insya Allah. Ada yang sudah hafid Quran ya? Ada yang sudah hafid belum kira-kira? Kalau yang sudah hafid mungkin hafal ya. Ada di surat Al-A'raf, itu Allah juga menggambarkan dalam ayat tersebut bahwasanya ternyata Nabi Musa alaihissalam tak kala ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin minta diperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala dan ingin bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpuasa sebelumnya sebanyak 30 hari dan digenapkan 10 hari sehingga 40 hari. Jadi beliau berpuasa sebanyak 40 hari sebelum diberikan karunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun apalah daya, bumi pun tidak sanggup untuk memperlihatkan Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran, karena agungnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi puasa itu adalah kewajiban bukan hanya kita saja umat Muhammad, tapi juga berlaku bagi umat-umat terdahulu juga. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini seharusnya kalau kita lihat dari fenomena yang sedang terjadi, harusnya membuat kita lebih optimal dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Karena tagarnya kan stay at home gitu ya. Kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Namun kemudian tantangan terbesarnya adalah godaan-godaan yang ada di sekeliling kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustazah tadi di awal, handphone, televisi dan sebagainya. Hati-hati teman-teman sekalian, itu adalah ancaman terbesar bagi kita di saat kita kedatangan tamu yang sangat mulia di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, jadi Masya Allah ternyata puasa itu adalah ibadah yang khusus ya. Dengan redaksi yang Rasul sampaikan ya, kullu amal ibni Adam lahu, sesungguhnya semua amal ibnu Adam itu kembali kepada orangnya gitu ya. Kayak misalnya sedekah, itu akan kembali ke orangnya. Mana qasamalun min sadaqah, harta itu nggak akan berkurang pada orang-orang yang bersedekah. Tapi kalau puasa itu khusus ya, fa innahu li, kata Allah ya, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Bahkan nanti di surga ada pintu khusus yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu babur rayyan. Insyaallah. Dan di bulan Ramadan ini ternyata tidak hanya mulut kita dan perut kita saja yang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga hati kita juga ya diwajibkan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Fala yarfus, fala wala yaskhab, ya. Enggak boleh mencela, enggak boleh kemudian menghina orang lain, menggunjing dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada orang yang menghina kita, ya, saking keharusan kita menjaga hati kita, kita dituntut untuk tetap bersabar dengan mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sehingga tidak ada balasan terhadap orang-orang yang mendolimi kita. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Rasulullah SAW. Sungguh ya, demi zat yang jiwaku, kata Nabi Muhammad, ada di genggamannya, sesungguhnya aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih nyaman baunya ketimbang rihil misik. Apa rihil misik itu? Rihil misik itu adalah
bau minyak kasturi. Ya. Jadi ternyata bau mulut kita itu saking mulianya karena puasa kita sampai lebih mulia daripada bau minyak kasturi. Kemudian orang yang berpuasa itu teman-teman sekalian memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar, bahagia saat berbuka. Masya Allah, di detik-detik saat berbuka itu adalah sesuatu yang sangat membuat kita bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah farhatun indal liqa'i rabbih. Ini bahagia saat kita kemudian kelak di hari akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah, kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, santri putra dan putri Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita masuk dalam kategori hadis Rasul yang nadanya adalah sangat menyeramkan dia, sangat membuat kita takut. Bagaimana redaksi hadisnya? Rohima'an furojulin. Apa itu? Artinya rohima'an. Artinya adalah sungguh hina. Nauzubillah min dzalik, sungguh hina. Siapa yang hina? Sungguh hina. Rohima'an furojulin dzukirtu indahu falam yusolli. Yang pertama yang hina di hadapan Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang seseorang yang disebutkan oleh aku, kata Rasul, namun dia tidak pernah bersalawat kepadaku. Nah ini ancaman kehinaan bagi orang-orang yang tidak pernah bersolawat atau pernah bersolawat tapi kurang khusyuk dalam melafadzkannya. Ya. Yang kedua adalah rogima'an furojulin. Ya. Sungguh sangat hina dan rendah orang yang dakhala alaihi Ramadan, yang Ramadan bertemu dengan bulan Ramadan, tsumman salakha qabla ayyughfar lahu. Kemudian di bulan tersebut telah berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Ini sayang sekali. Ramadan sudah berlalu, namun Allah belum ampuni dosa-dosa kita. Padahal Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Alhamdulillah, jangan sampai Ramadan sudah lewat, kita masih saja belum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 10 hari terakhir biasanya Rasul bersabda, Rasul itu berdoa, bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu dibaca saat Ramadan. Bahkan setelah Ramadan juga tetap dibaca. Wa raghima'an furajulin, orang ketiga yang hina di hadapan Allah dan Rasulnya itu siapa? Yang pertama adalah tadi orang yang nggak pernah selawat kepada Rasul. Yang kedua adalah orang yang bertemu Ramadan tapi nggak mendapatkan ampunan. Yang ketiga adalah orang-orang yang berjumpa dengan orang tuanya, mendapati kedua orang tuanya, lalu kedua orang tuanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Artinya adalah orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini juga ancaman bagi siapapun yang orang tua ada di hadapannya tapi tidak menyebabkan kebaktian kita kepada orang tua tersebut masuk surga karena kedurhakaan kita. Alhamdulillah min dzalik. Sudah saatnya di tengah pandemi ini, pandemi COVID-19, artinya jarak kita dengan orang tua yang tadinya mungkin merantau jauh gitu ya, sering pisah di sekolah dan sebagainya, hari ini kita dituntut mau nggak mau, dan alhamdulillah kita syukuri kita harus bersama dengan orang tua kita. Maka dari itu kita jadikan itu sebagai wasilah untuk birrul walidain kepada mereka, ya. Buat mereka tersenyum dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, insya Allah, dengan tingkah laku yang senantiasa membuat mereka berdua bahagia. Nah, itulah yang kemudian menjadi tugas utama kita sebagai seorang muslim, gitu ya, memuliakan kedua orang tua. Terkhusus antum semua tentu di sekolah sudah sering sekali mendengarkan materi-materi dari para ustadz, ya, para asatidz dan asatidzah tentang bagaimana memuliakan kedua orang tua. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu ingin berhasil gitu ya, menjadi lulusan terbaik di bulan Ramadan. Di sekolah Ramadan ini tentunya kita ingin menjadi santri-santri yang terbaik, lulus dengan predikat mumtaz gitu ya, imtiaz,
atau kalau bahasa Al-Qur'annya adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Namun itu semua mustahil kita dapat ya kalau kita enggak menjalani prinsip-prinsip yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Kita enggak menjalani langkah-langkah untuk mendapatkan keberhasilan itu, mustahil kita mendapatkan kesuksesan. Bagaimana kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sedangkan kita nggak pernah minta, sedangkan kita nggak pernah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ya. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid itu ada seorang penyair yang sangat terkenal. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Nah, ini ada seorang penyair yang sangat terkenal di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, penyair ini adalah menjadi salah seorang penasehat khusus bagi sang khalifah waktu itu. Jadi penasehat ya, jadi seorang penasehatnya sang khalifah. Beliau pernah mengatakan, khalifah pernah mengatakan kepada penyair tersebut. Siapa nama penyairnya? Namanya adalah, mudah-mudahan diingat ya. Ini kalau di pesantren-pesantren ini semuanya wajib hafal. Ini sudah familiar kalimatnya. Nah, mudah-mudahan juga di Al-Manar ya khususnya kalimat-kalimat syair beliau ini menjadi familiar juga. Siapa namanya? Nama penyair tersebut adalah Abu Al-Atahiyah. Dia pernah dengar nggak teman-teman sekalian? Nah, Abu Al-Atahiyah ini adalah penasihat khusus sang khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, suatu ketika Harun ar-Rasyid ya mengatakan kepada Abu Al-Atahiyah, qala akhafu gitu ya. Azini, mohon maaf, azini. Tolong berikan nasihat kepadaku, wahai Abu Al-Atahiyah. Itu kata sang raja. Azini, nasihatilah aku, wahai Abu Al-Atahiyah. Qala akhafu. Enggak, saya takut, tidak enakan kalau nasihati jenengan, wahai khalifah. Qala anta amin. Engkau adalah orang yang terpercaya, maka berilah aku nasihat. Nah, mau nggak mau, karena Abu Al-Atahiyah diminta memberikan nasihat kepada sang khalifah, beliau pun memberikan nasihat yang dalam. Beda sih. Nasihatnya itu nusuk ke dalam-dalam. Kena mengenai hati sang khalifah. Bagaimana nasihatnya? La ta'manil maut, ya, la ta'manil mautu fi tarafin wala nafasin idza istaraita bil hijabi wal haras. Artinya apa? Janganlah engkau merasa selamat sekejap pun dari kematian. Ini nasihatnya adalah kematian. Walaupun engkau mempunyai para penjaga dan para pasukan. Jadi jangan pernah merasa aman dengan kematian walaupun engkau sang khalifah memiliki penjaga dan para para pasukan. Wa'lam, dan ketahuilah, kata beliau, bi anna sihamal mauti qasidatun likulli madra'in minna wa mutris. Ya. Ketahuilah bahwa panah kematian pasti akan tepat sasaran meskipun seorang berada dalam berlik. Nah, ini yang terakhir ya. Ini kalimat terakhir yang biasanya dihafal di pondok-pondok pesantren. Kalau yang tadi sebelumnya itu mungkin kurang familiar. Ini yang familiar. Tarjun najata walam tasluk masa nikaha inna safinata la tajri alal yabas. Ini nanti kalau ada yang hafal dan hafal beserta artinya dikasih hadiah ini ya. Tarjun najata, engkau mengharapkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, namun engkau tidak menempuh jalannya. Jadi kita berharap kesuksesan tapi nggak menempuh jalan kesuksesan tersebut. Maka ketahuilah bahwasanya inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah bisa berlayar di atas dataran kering ya. Jadi inilah yang akan kita tarik hikmahnya, orang-orang yang ingin mendapatkan keberhasilan di bulan Ramadan tapi nggak menjalani jalannya, tidak menempuh jalannya, tidak menjalankan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut, itu seperti sebuah perahu yang berlayar di atas daratan yang kering. Itu nggak akan bisa berlayar, teman-teman sekalian, gitu ya. Mustahil, gitu ya. Sama kayak antum semua mau berhasil studi di Al-Manar tapi nggak belajar, harus ngawur,
sama aja nggak akan pernah bisa berhasil. Mustahil nggak akan berhasil. Mau bisa bahasa Arab, tapi setiap pelajaran bahasa Arab turu aja gitu ya, tidur terus, ya kita nggak akan pernah bisa gitu ya. Mau kuliah di mana? Mau kuliah di Mesir gitu ya, tapi nggak ngafalin Quran, nggak belajar bahasa Arab, mustahil gitu ya. Karena apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Wah ini ya, ini ditulis ya, ditulis pasang di dinding-dinding kelas kalian supaya menjadi motivasi buat kita. Kalau mau sukses ya belajar gitu ya. Kalau mau bisa kuliah ke luar negeri ya jalani apa-apa yang menjadi syarat-syaratnya, yaitu bahasa Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, sama dengan bulan Ramadan, teman-teman sekalian, mustahil gitu ya. Kita bisa menjadi alumni terbaik di bulan Ramadan kalau kita nggak puasa gitu ya. Kalau kita nggak pernah mulai, nggak pernah tahajud, nggak pernah istighfar, mustahil, wallahi mustahil. Ya, nggak akan pernah bisa. Maka dari itu, ayo sama-sama kita persiapkan diri dengan sebaik-sebaiknya agar kita menjadi alumni Ramadan yang terbaik gitu ya, menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Karena yang memasukkan kita ke dalam surga adalah atas rahmat Allah, bukan karena penilaian manusia. Ini penting juga. Terakhir ya, tema terakhir yang ingin saya sampaikan pada antum semua, teman-teman sekalian, gitu ya. Jujur ya, saya ini mustaqun ilaikum ya, rindu sekali ingin bertemu dengan antum semua di alam manar. Mungkin sekarang pangkling bangunannya gitu ya, mungkin sekarang udah beda dengan yang seperti dulu. Harapannya mudah-mudahan kelak bisa bertemu secara fisik ya, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini sehingga saya juga bisa mudik ke Kalimantan. Soalnya sampai sekarang kita nggak bisa mudik teman-teman sekalian, jadi terpaksa harus ngurung di rumah, sudah hampir sebulan gitu ya di rumah. Mau pulang sudah nggak bisa ya, walhasil mau nggak mau kita ketemunya lewat Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita. Nah ini yang penting ya, terakhir ini saya anggap penting. Kenapa? Karena pada tema terakhir ini kita akan mengupas apa saja sih yang kita siapkan untuk Ramadan besok. Judulnya adalah Kaifa nasta'iddu li Ramadan. Nah ini, apa itu artinya? Kaifa nasta'iddu li Ramadana. Kaifa, bagaimana? Nasta'iddu, kita mempersiapkan li Ramadana. Loh, kenapa enggak li Ramadhani gitu ya? Kan ada huruf lam. Oh, ini kok jadi belajar bahasa Arab. Karena Ramadan itu yang apa namanya, salah satu kalimat yang tidak menerima perubahan. Kaifa nasta'iddu li Ramadhana. Bagaimana kita mempersiapkan amalan di bulan Ramadan? Nah, ini ada 5 ya, ada 5 teman-teman sekalian. Kalau nggak 5 ya 4 nanti ya, masa banyak-banyak lah, singkat aja. Ini yang paling penting, yang paling pertama ini nggak boleh kalian lupakan dan nggak boleh kalian lewatkan sebelum besok kita sama-sama puasa di bulan Ramadan. Apa itu? Nah, ini yang jarang tersampaikan dan jarang mengisi ruang-ruang hati kita, sehingga cuman angan-angan doang yang kita punya dalam diri kita untuk Ramadan, tapi angan-angan yang hanya tertulis tapi tidak terrealisasikan dalam amalan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya bekal yang ini. Apa itu? At-taubatun nasuhu wa kasratul istighfar. Ini yang pertama. Nanti saya akan kupas kenapa sih yang pertama harus ini dulu gitu loh. Kenapa nggak yang lain gitu ya. Jadi yang pertama, ya, persiapan pertama yang bisa kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah yang pertama adalah at-taubatun nasuhu wa kasratul istighfari. Ini. At-taubatun nasuhu artinya adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha wa kasratul istighfar. Kenapa sih kita harus taubat dulu, harus istighfar dulu? Ini saya mengambil dalilnya adalah dari seorang ulama ya. Namanya adalah Al-Hasan Al-Basri, tokoh sufi ya, seorang sufi yang sangat terkenal, bahkan beliau juga seorang ulama. Suatu ketika datang seseorang kepada Hasan Basri, ja'a rajul ilal Hasan Basri rahimahullah.
Ada pada suatu hari ada seorang datang kepada Imam Hasan Basri. Orang berkata kepada beliau, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, Sa'id anaknya, wahai Abu Hasan Al Basri, Hasan Al Basri, ajhaza tahuri wa asta'iddu liqiyamil lail walakinni la aqum ma sababu dzalik. Saya sudah siap-siap sebelum tidur itu wudu dulu, bersuci dulu gitu ya. Semua sunnah sudah saya kerjakan. Saya sudah bersuci sebelum tidur, sudah wudu sebelum tidur. Wasta'iddu liqiyamil lail, dan aku sudah bersiap-siap qiyamul lail untuk bangun di malam hari tahajud. Gitu ya. Udah siap alarm gitu ya. Udah siap alarm 5 misalnya. Walakinni, tapi kenapa aku kok tetap nggak bangun gitu ya? Masa babu dzalik, apa sebabnya kok aku nggak bangun gitu? Padahal saya sudah berwudu, sudah nyiapin alarm, sudah siap-siap mau tahajud gitu ya. Walakinni lakum, tapi kok susah bangunnya gitu loh. Masih kebablasan juga gitu. Apa sebabnya wahai Hasan Basri gitu ya? Qala lahu Al-Hasan. Imam Hasan Basri mengatakan kepada pemuda tersebut, qaidatuka dunubuka, dosamu yang membuat kamu itu susah bangun. Masya Allah. Naudzubillahi min dzalik ya. Kita sudah bikin target nih di bulan Ramadan. Tadi saya dengar tadi itu. Tadi saya dengar ada yang saya mau khatam berapa kali tadi. Saya mau apa tadi ya? Saya mau tilawah, mau menyelesaikan hafalannya, terus mau macem-macem tadi ya. Cuman kalau kita nggak tobat dulu, nggak istighfar dulu, dosa kita masih ada, ya kan? Masih ada di catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita susah untuk mengoptimalkan amalan dan targetan tersebut. Kenapa? Karena dosa itu menjadi penghalang kita untuk dapat melakukan hal-hal yang positif. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi penting ya. Bekal pertama, ayo sama-sama kita tobat. Saya juga tobat, antum tobat. Semua guru-guru juga ayo semuanya kita tobat. Supaya apa? Supaya kalau kita sudah pasang alarm, tetap bisa bangun malam gitu ya, nggak bangkong gitu ya. Nggak pakai alarm. Bangun-bangun wes imsak gitu ya, tekor gitu ya, kalau bahasa Jawanya tekor. Ya. Tekor itu apa? Khasir, rugi. Lahimin. Ini menarik ya. Saya senang sekali baca buku-bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu bagus sekali beliau buku-bukunya. Salah satunya itu karangan beliau judulnya Al-Fawaid. Nah, ini kalau yang punya nanti dibaca. Di situ ada ditulis oleh beliau min nataijil maksiyah, di antara akibat dari perbuatan maksiat itu apa aja sih gitu. Yang pertama kata beliau qillatut taufik, sedikitnya taufik. Wow, naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah fasadur ra'yi, rusaknya pandangan, ya. Otaknya ini rusak, wis gawe sopo-opo gitu ya. Maksudnya tidak ada yang terpikirkan kecuali hanya pikiran-pikiran yang negatif terus gitu ya. Wa khafaul haqqi, samarnya kebenaran. Dia nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau orang yang sering berbuat maksiat kayak gitu biasanya. Wa khamulul dzikr, susah untuk berzikir. Berat mulutnya untuk berzikir. Padahal kalau kita lihat, zikir itu adalah amalan yang sangat gampang di lisan, tapi memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat al-mizan. Contohnya apa? Hadis Bukhari Muslim ya. Kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Zikir itu gampang, tapi menjadi berat kalau kita banyak maksiatnya. Ngomong tok mau zikir, tapi kalau banyak maksiat, insya Allah kita akan susah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau di Al-Manar itu diajari baca Al-Ma'surat. Mudah-mudahan Al-Ma'suratnya Al-Ma'surat kubro ya, bukan yang subro. Kenapa? Karena cita-cita antum kubro gitu ya. Mosok cita-citanya kubro yang dibaca subro terus gitu ya. Nah, ini juga gitu, mikirnya gitu ya. Kalau cita-cita besar ya mbok dibaca yang kubro. Kalau kubro berapa salawatnya? 10 kali gitu ya. Semuanya kalau apa lagi? 7 kali gitu ya. Hasbi Allahnya itu 7 kali dan seterusnya. Jadi gitu, cita-cita kubro, maksuratnya juga harus maksurat kubro. Dan itu mustahil bisa kita kerjakan kalau banyak maksiat.
Yang berikutnya adalah wa idha'atul waqti. Apa itu idha'atul waqti? Orang-orang yang banyak maksiat itu, insya Allah, ini kata Ibnu Qayyim, bukan kata saya, gitu ya. Kata beliau, orang yang banyak maksiat itu, insya Allah, waktunya itu bakal tersia-siakan terus, gitu ya. Sehingga ada yang berharga waktunya itu. Dari mulai sahur sampai buka ning kamar, gak metu-metu, gitu ya. Dolanan apa? Mainan tok isinya, nggak ada yang bermanfaat. Itu kenapa? Nggak usah sibuk mencari alasan. Sebabnya satu, dosamu akeh gitu ya. Dosamu banyak. Makanya kita jadi susah memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Saya sering dulu kutip perkataan Al-Ghazali di kitab Al-Bidayah wal Hidayah. Kalau usia kita dipukul 63 tahun dan satu hari itu ada 24 jam, kalau dihitung-hitung ya, kalau kita tidurnya 8 jam sehari, dibagi 60 tahun, maka kita 20 tahun tuh tidur. Ya kan? Bener nggak? Nah, itu kalau 1 jamnya, kalau dalam satu hari kita tidurnya 8 jam. 8 jam itu, belum bayi nggak dihitung. Bayi itu tidur terus itu ya. Itu bayi sampai usia berapa, kalau kita tidurnya 8 jam sehari, ya kalau usia sampai 60, kalau besok kita meninggal, ya opo gitu ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Maka dari itu, optimalisasi waktu itu bisa kita lakukan jika perbuatan maksiat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini jelas, wa nafratul khalqi. Mohon maaf, wa nafratul khuluqi. Akhlaknya buruk ini jelas lah, nggak usah dibahas. Orang yang maksiatnya banyak pasti akhlaknya buruk. Dipastikan siapapun itu, santri manapun ya, nggak mesti dalmanar, baik putra maupun putri, kalau ada orang yang sering membuat pelanggaran, terus penyebabnya satu, pasti maksiatnya banyak. Ini perlu ya dikorek-korek tazkiyatun nafasnya, ya. Bisa jadi penyebab utamanya adalah karena perbuatan maksiat. Kemudian wal wahsyatu bainal abdi wa bain rabbih. Ada keterasingan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Hatinya keras gitu ya. Kalau qiyamul tahajud kunutnya panjang, yang temannya nangis dia nggak bisa nangis gitu ya. Kenapa? Karena hatinya keras. Sudah nggak nangis, ngantuan lagi. Wah, ini bahaya gitu ya. Yang berikutnya adalah wa mana'u ijabatid du'a. Terhalang dari mustajabnya doa. Kita berdoa bertahun-tahun nggak dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosalah yang menghalangi kita. Maka suatul qalbi ini banyak sekali ya. Saya cukupkan aja insya Allah. Banyak sekali buah akibat dari kemaksiatan itu banyak sekali dampaknya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu penting bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita puasa besok bulan Ramadan. Teman-teman sekalian mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini yang lagi viral ya. Apa yang lagi viral? Yang lagi viral adalah gelar yang akan didapatkan oleh para alumni Ramadan adalah takwa. Namun takwa, definisi yang sedang viral adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah gitu ya. Kalau yang sering kita dengarkan biasanya apa takwa itu? Imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, kan itu yang sering kita dengar. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu, beliau mendefinisikan takwa dengan definisi yang sangat menarik. Apa itu? At-taqwa hiya al-khawfu minal jalil, ya, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Ah, ini menarik sekali. Jadi takwa itu menurut beliau ada 4 definisinya. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita udah puasa di bulan Ramadan tapi masih maksiat, berarti kita belum takwa. Kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Oh, udah puasa kok masih ngumpet-ngumpet di kamar main HP. Wah, itu berarti belum takwa. Belum al-khaufu minal jalil. Ini yang pertama. Wal amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Qur'an. Ini yang kedua. Wal qana'atu bil qalil, kita merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Ini bersyukur terus, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Kita punya bekal persiapan untuk
perjalanan nanti ke akhirat. Nah, ini juga penting. Jadi itu kata Imam Ali karramallahu wajhah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi hari ini mengancam kita gitu ya. Maksud mengancam itu apa? Membuat kita takut. Takut akan apa? Takut akan dampak kematian yang disebabkan oleh penyakit tersebut, coronavirus ya, COVID-19. Namun ketahuilah teman-teman sekalian, kematian yang kalian anggap menakutkan itu masih belum seberapa. Oh, kok gitu? Iya, saya mengatakan Al-Imam, ini ya, favorit saya nih. Saya punya ulama favorit di Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau itu luar biasa, dai sejuta umatnya Mesir, dan beliau punya buku tafsir namanya At-Tafsir Asy'arawi. Beliau mengatakan, kalau hari ini yang kalian takutkan adalah kematian, kalau saya enggak, kata beliau. Kenapa? Karena kata beliau, laisal mautu a'zama masaibil hayati. Jadi musibah yang paling besar itu bukan kematian, kata beliau. Bal huwa sunnatul hayat. Kenapa? Karena kematian itu sudah sunnahnya kehidupan gitu loh. Ya kan? Gak usah takut. Karena kenapa? Karena takut itu sudah sunnahnya kehidupan. Lantas apa yang kau takutkan, wahai Syekh Mutawalli Asy'arawi? Yang aku takutkan adalah lakin, akan tetapi yang aku takutkan adalah a'zamu masaibil hayat. Apa itu? Musibah yang paling besar di dunia ini adalah ayyamutal khaufu minallahi fi qalbik. Nah, ini. Apa artinya itu? Ayyamutal khaufu minallahi fi qalbik. Matinya ketakutan kita kepada Allah dalam hati kita. Kalau kita sudah nggak punya ketakutan sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak pernah takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah musibah yang paling besar, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. Wa anta ala qaidil hayat, sedangkan engkau masih sedangkan nyawa masih di kandung badan gitu ya. Kita masih hidup, tapi kita nggak punya rasa takut pada Allah, itulah sesungguhnya musibah tersebut terbesar kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya. Jadi kematian corona itu musibahnya nggak seberapa. Musibah yang paling besar itu ayyamutal khaufu minallahi fi qalbik. Kalau hatimu itu mati dari ketakutanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang pertama. Jadi bekal yang harus kita punyai, yang harus kita tunaikan pertama kali sebelum bertemu Ramadan adalah taubat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah apa yang kedua? Yang kedua adalah an-niyah as-shadiqah. Ini setelah kita tobat ya, tobat sama Allah hari ini nanti sholat duhur ya, tobat sama Allah. Habis itu apa? Kita punya niat. Nah, barulah di sini berperan tadi angan-angan antum semua yang mau khatam berapa kali tadi ya, yang mau pada orang tua, menghindari perbuatan buruk semua itu ya. Itu baru, itu ada di nomor 2 gitu ya. Jadi kita punya keinginan yang kuat, punya targetan yang yakin bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Kalau saya pribadi, alhamdulillah kemarin sore kita sudah diskusi dengan keluarga, kalau kita selama Ramadan harus khatam sekian kali gitu ya. Ini penting nih. Yang kedua adalah tahajud setiap malam. Duha itu minimal 4 rakaat gitu ya. Kenapa 4 rakaat? Karena hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dalam satu hari menunaikan 4 rakaat duha, maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya hari itu juga. Ini duha jadi setiap hari gitu ya. Kemudian apa lagi selain duha, tahajud, duha, kemudian adalah belajar gitu ya. Belajar, kalau saya itu di rumah sama istri saya, kita komitmen dalam 1 bulan mengkhatamkan 1 kitab, 1 buku ya. 1 buku dikaji sebelum buka puasa bareng-bareng sama keluarga. Nah, ini kalau saya ya. Kemudian ada targetan zikir. Nah, zikirnya apa aja? Ma'surat kubro, ini penting nih. Yang kedua, sayyidul istighfar sekian kali. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim berapa kali terserah antum semua. Dan yang terakhir adalah silaturahim. Silaturahim pada hari ini sangat mudah karena modalnya cuman pakai data gitu ya. Telepon gitu. Dan hari ini alhamdulillah saya sudah silaturahim ke beberapa orang, ini nggak tahu. Insyaallah mudah-mudahan diganti sama dengan pahala besar.
Jadi itu. Yang kedua niat yang kuat untuk menyelesaikan target-target Ramadan. Yang ketiga adalah at-tafarruhu min ishghalid dunya. Apa itu artinya? At-tafarruhu min ishghalid dunya. Kita menghindari dari kesibukan-kesibukan yang sifatnya duniawi. Boleh, tapi jangan sampai dominan gitu ya. Tetap ada kita beramal untuk dunia, bekerja gitu ya, bisnis dan lain sebagainya, tapi waktunya jangan kemudian mengalahkan dari waktu-waktu yang orientasinya adalah nilai akhirat. Yang ketiga, yang kelima adalah ini karena sudah banyak yang gelisah gitu ya, di videonya sudah banyak yang gerak-gerak, maka saya percepat teman-teman sekalian. Nanti yang ketiga, yang keempat adalah at-ta'allum. Apa at-ta'allum? Mana ta'allum? Ta'allam ahkamis syiyam. Nah, ini penting. Belajar tentang hukum-hukum puasa. Coba saya mau ngajak teman-teman mikir. Kalau kata siapa itu namanya? Pelawak itu, Cak Lontong itu mikir ya. Coba kita mikir sebentar. Coba, sholat hukumnya apa teman-teman sekalian? Sholat itu hukumnya wajib, ya kan? Sekarang saya yang kedua, tanya pertanyaan kedua. Belajar hukumnya apa? Wajib. Hukumnya juga wajib gitu ya. Kita kalau nggak sholat sehari, itu kayak gelisah, bener nggak? Dimarahin sama orang tua, dimarahin sama ustazah dan para ustadz gitu ya. Kita merasa berdosa. Tapi kita sehari nggak belajar, itu biasa aja teman-teman sekalian. Sudah tutup kenapa belajar nah? Nah ya. Jadi Masya Allah kita sehari kanu tugas. Kemudian kita merasa dosa, tapi sehari nggak belajar, biasa aja. Padahal belajar itu hukumnya wajib. Sudah nah, abang mau belajar. Oh. Itu anak kecil teman-teman sekalian. Nah, ini kadang kita diajar sama yang lebih kecil nggak terima. Itu kadang datangnya dari anak-anak kecil gitu, dari anak SD yang di bawah antum lebih jauh. Apa contohnya? Contohnya Imam Abu Hanifah suatu ketika lagi jalan di jalan gitu, kemudian waktu itu jalannya licin gitu ya. Kemudian beliau melihat di depannya ada seorang anak kecil yang pakai sendal. Kok kelihatannya mau jatuh gitu ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menegur, wahai anak kecil, gitu ya, hati-hati kalau jalan, nanti kepleset. Nah, habis dinasehatin, malah si anak kecil nasihatin kembali, balik gitu ya, nasihatnya balik. Apa nasihat anak kecil tersebut? Justru engkau yang lebih berhati-hati, wahai Imam Abu Hanifah. Loh kenapa? Karena engkau adalah imamnya umat. Kalau Anda salah, yang ngerasain salahnya nggak hanya Anda sendiri, tapi seluruh umat. Setelah itu, mendengar itu, Imam Abu Hanifah menangis semenangis-nangisnya, dan beliau menjadikan pelajaran dari anak yang jauh usianya lebih kecil. Nah ini ya, jadi belajar itu penting, jangan sampai kita berhenti belajar. Ya. Walaupun bukan hadis, tapi bagus. Ya. Apa itu? Utlubul ilma, utlubul ilma walau bisin. Untuk carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis, tapi bagus maksudnya. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima adalah apa itu? Doa. Kita berdoa sama Allah, ya. Dari hari ini ya kita berdoa sama Allah. Gimana doanya? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, dan kita berharap pada Allah agar Ramadan tahun ini juga bukan menjadi Ramadan terakhir kita. Ini kunci kalau kita mau berhasil di Ramadan adalah jadikan seolah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang khusyuk dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana sholat, gimana supaya sholatnya khusyuk? Jadi caranya adalah menjadikan sholat kita itu seolah-olah sholat yang terakhir. Makanya kalau ada imam masjid ngomong kayak gini, shollu sholata muwaddi'in yarhamukumullah,
sholatlah sebagaimana orang yang akan berpisah dengan dunia. Nah, insya Allah kalau kita merasakan hal demikian, kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Gitu ya. Bahkan para imam terdahulu berdoa 6 bulan sebelumnya agar berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tentu kita juga akan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tentunya kita juga akan berdoa agar wabah penyakit virus COVID-19 ini segera berakhir, segera Allah cabut ya dari muka bumi Indonesia khususnya, sehingga kita bisa belajar lagi, bisa bertatap muka, bisa kelihatan hidungnya lagi gitu ya. Insya Allah ketemu dengan para asatid dan asatidzah yang Masya Allah kita sama-sama rindukan gitu ya. Mudah-mudahan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ja'alna khairan man yaghtanimu musim Ramadan wa barakatul haya. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna li anfusina tarfata ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.